Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya sendiri. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari mara bahaya. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak Scott LED yang dipasang pada lampu motor, dan ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang mungkin belum paham mengenai Scott LED atau bahkan dampaknya. Dan di sini akan saya jawab ya di video kali ini. Maaf ya. Jadi maaf jika muka saya tidak kelihatan menggunakan satu kamera. Jadi cukup saya tampilkan di layar ya, dan kalian dengarkan suara saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah ini dari sahabat kita Rio Nanda. Dia bertanya, "Bang, kalau boleh nanya, motor saya di rebeng lampu depan belakang apa kena tilang?" Mohon dijawab. Nah, sebenarnya kalau kalian mau rebeng atau Scott LED motor kalian depan dan belakang itu boleh-boleh saja. Dan dari pengalaman saya itu belum pernah sih kena tilang kalau masalah rebeng, dengan catatan kalian harus menggunakan rebeng atau Scott LED yang transparan. Jadi kenapa harus pakai yang transparan? Itu supaya cahaya dari bohlam motor kalian itu timbul. Untuk pertanyaan yang kedua dari saudara kita yaitu Wildan Alif. Dia bertanya, Scott LED itu ngaruh sama lampu sein depan gak sih bang? Kalau ngaruh sih enggak. Sebenarnya Scott LED itu tujuannya banyak sih sebenarnya. Tujuannya itu supaya kaca dari rumah lampu motor itu enggak, atau mikanya itu loh yang bening. Mikanya itu enggak pecah gitu loh. Enggak pecah kalau kena hujan atau habis kena hujan terus kena matahari. Jadi gak apa-apa sih kalau mau dibungkus, tapi ya harus pakai Scott LED yang transparan. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Ini dari saudara kita Dava Agassi Setiawan. Dia bertanya, "Bang, kalau lampu utama kuning dipasang Scott LED smoke bakal gelap gak ya?" Nah, seperti yang saya bilang tadi, boleh saja masang Scott LED di lampu utama atau lampu sein atau lampu belakang, itu boleh saja, asalkan Scott LED-nya itu transparan. Dan yaitu tadi supaya cahayanya bisa keluar. Dan kalau lampu utama menggunakan lampu LED itu nggak apa-apa ditutup, yang penting Scott LED transparan. Tapi kalau lampu utama kalian masih menggunakan lampu kuning atau lampu yang biasa itu loh, nah itu saya saranin jangan deh, karena sistem penerangannya itu atau cahayanya itu berkurang itu, apalagi kalau malam hari, karena cahaya senter atau lampu motor itu sangat penting sih malam hari. Jadi kalau kalian pakai lampu LED pada lampu utama nggak apa-apa di Scott LED, kan LED itu terkesannya putih dan terang, jadi begitu. Oke, lanjut dari pertanyaan berikutnya dari saudara Andika Pratama. Dia bertanya, "Anti tilang gak bang? Tolong dijawab." Kalau dari pengalaman saya sih selama 3 tahun ini tuh gak pernah kena tilang sih. Dan kalian bisa lihat di monitor atau layar, itu saya sudah tampilkan beberapa jenis warna Scott LED yang pernah saya pasang di motor ya, dan itu aman-aman aja sih selama 3 tahun, nggak pernah tilang. Paling kalau saya lewat razia diberhentiin, yang ditanyain itu cuma kelengkapan berkendara, jadi nggak ngaruh sama kinerja polisi. Jadi sempat saya tanya sih, "Pak, ini kalau saya pasang Scott LED apakah kena tilang atau enggak?" Jadi polisinya jelasin gini, "Selama lampu kamu itu ada cahayanya dan bisa dilihat oleh kendaraan lain, itu saya nggak bakalan tilang.
Tapi kalau lampu motormu mati nggak ada cahayanya, siap-siap saya akan tilang kamu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak bakalan kena tilang selagi skotlet yang kalian pasang itu transparan dan cahayanya timbul dan bisa dilihat oleh pengendara lain. Pertanyaan dari saudara kita yang berikutnya adalah, ini ada Niko Setiawan, dia bertanya dengan hal yang sama. Kalau ada razia kena tilang nggak bro? Nah, seperti itu tadi, nggak kena tilang. Yang penting pakai skotlet yang transparan dan cahayanya timbul. Oke, lanjut lagi, nih ada pertanyaan yang sama dari Henry Putra. Itu kalau ada razia aman nggak bro? Aman. Yang penting skotletnya transparan. Nah, itu saja pertanyaan dari beberapa teman-teman atau sahabat-sahabat kita di komentar yang ada di video saya sebelumnya, itu yang bahas mengenai skotlet juga yang saya pasang di lampu motor. Dan sedikit saya kasih informasi ya tentang keuntungan dari pemasangan skotlet di lampu motor. Itu sebenarnya banyak sih. Salah satunya ialah melindungi dari terik matahari yang berlebihan sehingga menimbulkan mika dari lampu kalian itu retak-retak atau mudah pecah. Terus mungkin kalian bosan nih mau ganti skotlet lagi. Nah, itu kalian buka skotlet, mungkin ada sedikit sedikit lem dari skotlet itu. Kalian jangan panik, kalian perlu cuma menggunakan bensin aja. Jadi kalian ambil lap yang lembut ya, lap yang lembut, kalian masukin telunjuk kalian di lap itu, terus celupin ke bensin, lalu kalian gosok pada lem bekas stiker yang ada di lampu motor kalian, dan itu akan hilang kok, jadi jangan khawatir. Terus harganya sendiri itu bervariasi sih, kalian bisa beli di toko-toko stripping, itu banyak di situ yang jual. Kalau kalian bingung mau beli di mana, kalian bisa beli di situ, dan itu harganya kalian bisa beli per senti. Misalnya 5.000 nih, kalau di kota saya 5.000 itu yang skotlet transparan, harga persentinya 10, jadi beli 5.000 dapat 10 senti. Jadi kalau yang padat yang biasa itu biasanya harganya ya 5.000 ya 5 senti segitu, jadi agak mahal dikit. Nah, jenisnya sih banyak. Kalau skotlet itu ada yang transparan, ada yang padat, ada yang motif bergambar-gambar gitu, banyak kayak komik. Terus ada juga yang karbon. Nah, itu cocok buat kalian pakai. Tapi saya saranin kalian jangan pasang yang karbon ya di lampu motor kalian itu, karena ya begitu, cahayanya nggak timbul. Oke, mungkin di sini saja sih pembahasan saya di video kali ini, dan semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari kalian yang masih bingung tentang dampak dari skotlet. Dan terima kasih sudah hadir di channel saya. Semoga kalian tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya yang banyak, dan kita bisa bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah memberi pertanyaan, karena pertanyaan adalah kekurangan dari video saya yang bisa saya kembangkan lagi. Semoga bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih untuk kalian. Maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab ya, karena mepet waktu juga. Oke, sekian untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan bersama di jalan, dan jangan lupa berdoa sebelum keluar rumah.